Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran jarak jauh antara STKIP PGRI Lubuk Linggau dan Universitas Nadatul Ulama Purwokerto di pertemuan 15 pada mata kuliah Aljabar Linier. Baik, hari ini materi yang kita bahas yaitu terkait nilai eigen dan vektor eigen. Jadi, adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu adalah vektor eigen dan nilai eigen, kemudian polinom dan persamaan karakteristik, yang ketiga itu penentuan nilai eigen dari persamaan karakteristik, dan ruang eigen, basis ruang eigen, dan dimensi ruang eigen. Nah, sebelum kita memasuki materi, jadi pada materi ini nanti kalian perlu flashback ya pada materi sebelumnya, yaitu tentang operasi matrik, yaitu operasi perkalian, kemudian determinan matrik, ya, ada beberapa cara untuk menentukan determinan matrik, kemudian mencari solusi dari sistem persamaan linier, kemudian basis dan dimensi. Jadi nanti ketika di tengah pembelajaran, jadi silahkan buka kembali materi sebelumnya, materi yang sudah diajari di awal ya, sebelum UTS ya. Nah, nanti silahkan buka kembali bukunya. Baik, kita awali dengan definisi dari eigen dan nilai eigen. Apa sih eigen? Jadi kata eigen itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen ini menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matrik yang berukuran n kali n atau matrik bujur sangkar. Nah, jadi yang bisa bahasa Jerman silahkan dicek apa benar bahwa eigen itu artinya asli atau karakteristik ya. Misal matrik A n dikali n adalah matrik bujur sangkar, adalah vektor tak nol di ruang dimensi n, dan lambda adalah skalar real sehingga memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, di mana A ini adalah matrik berordo n kali n, atau yang dikatakan tadi matrik bujur sangkar. Kemudian X ini adalah sebuah vektor dan sama dengan lambda dikali X, artinya lambda dikali sebuah vektor tadi. Maka skalar A dinamakan nilai eigen dari matrik A, sedangkan vektor X itu dinamakan vektor eigen dari A yang berkoresponden dengan lambda. Vektor eigen X ini ya, menyatakan vektor kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matrik n dikali n itu menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Dengan kata lain, AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambda positif dan arah kebalikan jika lambda negatif. Jadi kita bisa lihat pada gambar berikut. Yang pertama, nilai lambda itu di antara 0 dan 1. Jadi lambda kita kalikan dengan X. Jadi kita awalnya itu memiliki vektor. Jadi ini vektor. Jadi kita memiliki vektor ini ya, sepanjang ini. Kemudian ketika kita kalikan, di mana nilai lambda itu adalah di antara 0 dan 1, maka vektornya menyusut menjadi ini. Nah, ya.
Selanjutnya, ketika lambda lebih besar dari 1. Jadi, ini adalah vektor awalnya. Karena nilai lambdanya itu adalah lebih besar dari 1, maka X ini kita kalikan dengan lambda lebih besar dari 1, maka vektor ini akan memanjang. Jadi ini vektornya. Kemudian, ketika lambda itu di antara 0 dan min 1. Jadi lambda itu lebih besar dari min 1, kurang dari 0. Maka ini vektor awal yang kita miliki, kemudian hasil perkaliannya ini vektornya, ya. Jadi berbalik arah. Jadi sudah dikatakan ketika dia lambdanya negatif, maka arahnya berkebalikan. Jadi berkebalikan. Selanjutnya, itu lambda lebih besarnya, lebih besar atau sama dengan min 1. Jadi ini vektor yang awal kita miliki dan lambdanya lebih besar dari min 1. Nah, berkebalikan karena dia negatif, ya. Dan berbalik arah. Oke, lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Misal diketahui vektor matrik A yaitu berordo 2 kali 2 yaitu 3, 0, 8, min 1, di mana vektor X itu adalah 1 dan 2, ya, merupakan vektor eigen dengan nilai eigen yang berkoresponden lambda sama dengan 3. Jadi buktikan. Jadi kita buktikan bahwa AX sama dengan lambda X tadi, ya. Jadi A kita masukkan tadi AX, ya. AX sama dengan ini X. Nah, kemudian lambda X. Ya. Jadi AX sama dengan lambda X. Kita kembalikan ke persamaan awal tadi. Sehingga AX ini adalah perkalian matrik, ya. Jadi matriks 2 kali 2 yaitu maksud 3, 0, 8, min 1 kita kalikan dengan vektor X, yaitu dimana vektor X itu adalah 1, 2. Dengan perkalian biasa 3 kali 1, 3, 0 kali 2, 0. Jadi 3. Kemudian 8 kali 1, 8. Min 1 kali 2, min 2. Jadi 8 dikurang 2 itu adalah 6. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa lambda itu adalah faktor. Jadi, di mana 3 dan 6 itu kita lihat 3, ya, faktornya. Karena untuk nilai X-nya tadi kan 1 dengan 2. Jadi, di sini adalah kita keluarkan 3, 1, 2. Yaitu 3 dikali X. Enggak, X-nya 1 dan 2 ini adalah merupakan nilai dari X. Jadi, terbukti, ya, bahwa nilai lambda itu adalah 3. Jadi, kelipatannya itu adalah 3. 3 kali X. Jadi, kita bisa lihat gambarnya. Jadi, yang pertama tadi, untuk vektornya itu adalah 1 dengan 2. 3 kali. Ya, menjadi 3 dan 6. Jadi, ini adalah vektor awal. Kemudian ini vektor hasil perkaliannya. Ya. Jadi dia memanjang. Oke, selanjutnya kalau tadi itu diketahui matrik dan vektornya, sekarang bagaimana jika yang diketahui itu hanya matriknya? Jadi di sini kita kembalikan ke persamaan awal, yaitu matriks A dikali X sama dengan lambda dikali X.
Nah, karena di sini ada sebuah matriks, ya, sedangkan di sini adanya skalar. Kalau ini kan matriks kolom ya, sehingga biar dia menjadi matriks berordo n dikali n, maka di sini kita kalikan dengan matriks identitas. Kenapa dikalikan matriks identitas? Karena sesuatu dikalikan identitas tetap menjadi sesuatu. Jadi apapun dikalikan dengan identitas, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri, ya. Jadi di sini tidak mempengaruhi nilai. Namun di sini dia berubah menjadi matriks n dikali n. Nah, karena di sini tidak merubah nilai, jadi di sini kita buat AX ya, nggak apa-apa, sama dengan lambda dikali matriks identitas dikali vektor X. Kita pindah ruas ya, sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan karena di sini memiliki X, di sini juga memiliki X, di sini kita keluarkan nilai X-nya sehingga menjadi lambda dikali matriks identitas dikurang A dikali X sama dengan 0. Ya. Agar mendapatkan nilai eigen, jadi ini itu harus memiliki solusi tak nol. Maka haruslah determinan lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A itu sama dengan 0. Jadi agar matriks tersebut memiliki solusi tak nol, maka kita cari determinannya, ya. Nah, persamaan determinan lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0, inilah yang dikatakan dengan persamaan karakteristik. Nah, ini yang disebut dengan persamaan karakteristik. Ini ya. Ini adalah persamaan karakteristik dari matriks A. Dan akar-akar persamaan tersebut yaitu lambda, dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai-nilai eigen. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai eigen dan vektor dari matriks A. Jadi di sini yang diketahui matriksnya. Jadi vektornya kita cari, ya. Pakai yang tadi. Baik, kita coba selesaikan. Kita menentukan nilai-nilai eigen. Kita ingat bahwa tadi apa? Lambda dikali I ini sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0, jadi lambda kita kalikan dengan matriks identitas dikurang matriksnya, ini matriksnya, jadi sama dengan, jadi lambda kali 1, lambda kali 0, 0, lambda kali 0, lambda kali 1, lambda dikurang 3, 0, 8, min 1. Jadi kita kurangkan pengurangan biasa, ya. Ini operasi pengurangan pada matriks. Jadi lambda min 3, 0 min 0, 0, 0 min 8, lambda min 1, maka jadi lambda plus 1. Nah, jadi kita cari solusinya tadi, maka kita menggunakan apa tadi? Determinan, ya. Determinan agar memiliki solusi tak nol. Jadi determinan lambda I min matriks A sama dengan 0, yaitu ini. Lambda min 3, 0, ini ya, dari sini tadi, sama dengan 0. Sehingga, ingat, determinan ya. Jadi ini dikali dengan ini, dikurang 0 dikali min 8. Jadi lambda dikurang min 3 dikali lambda plus 1 dikurang 0 kali min 8, jadi 0. Jadi sehingga dapatlah lambda min 3 dengan lambda plus
plus 1. Jadi lambda 1 itu sama dengan 3, lambda 2 itu sama dengan min 1. Jadi nilai eigen dari matriks A itu adalah 3 dan min 1. Oke ya, paham ya? Jadi ini adalah nilai-nilai eigen. Jadi mana nilai-nilai eigennya? Yaitu 3 dan min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari vektor eigen. Nah, vektor eigen tadi, ya, kembalikan lagi ya, bahwa lambda I dikurang matriks A dikali X ya, dikali dengan vektor X. Ini vektornya, yaitu X1 dan X2 sama dengan 0. Jadi ini hasil dari sebelumnya tadi ya. Jadi kita tuliskan di sini, baru kita kalikan dengan nilai X-nya. Jadi karena nilai X-nya kan belum ada, makanya kita buat X1 dan X2. Yang pertama, untuk lambda sama dengan 3 tadi ya. Jadi kita masukkan nilai lambdanya itu sama dengan 3 di sini ya. Dari sini 3 dikurang 3. Jadi sini 0, sini 0, ini 0, sini min 8, di sini tetap min 8. Ini lambdanya 3 ditambah 1 jadi 4. Jadi kita kalikan dengan X tadi sama dengan 0. Nah, kita kembalikan ke sistem persamaan linier ya, karena ini sudah merupakan matriks yang sederhana ya. Jadi sudah 0 semua baris pertama. Jadi kita masukkan ini termasuk X1 dan ini X2. Jadi min 8 X1 plus 4 X2 sama dengan 0. Hingga kita buat 8 X1 pindah ruas ya, sama dengan 4 X2. Jadi X1 sama dengan setengah dari X2. Jadi solusi dari sistem pertama dari ini tadi, sistem persamaan ini X1 setengah T, di mana X2-nya T, di mana T itu adalah anggota bilangan real. Jadi vektor eigen dari X itu adalah untuk X1 dan X2. X1-nya adalah setengah T dan X2-nya T. Jadi T-nya itu kita keluarkan jadi T setengah 1. Jadi di sini adalah membentuk ruang eigen ya. Kemudian ini vektornya. Nah, untuk ruang eigennya ditulis dengan E3 karena lambdanya tadi 3, sehingga X sama dengan T itu adalah setengah dan 1, di mana T itu adalah anggota himpunan bilangan real. Oke, lanjut. Itu tadi yang 3. Sekarang kita cari yang lambdanya min 1. Langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi langsung aja kita masukkan untuk lambdanya min 1. Jadi min 1 dengan min 3 itu adalah min 4. Kemudian min ini 0, tetap tulis 0. Ini min 1 plus 1 0. Ini min 8. Min 8 tetap tulis min 8 ya. Nah, karena di sini matriknya ini belum sederhana ya, karena ini ada X1 dan ini juga X1, maka kita selesaikan dengan eliminasi Gauss. Nah, kita ubah min 4 ini menjadi 1 dengan rumus yaitu R1 adalah seper min 4 dikali R1, dapatlah 1. Kita rubah R2-nya, baris kedua, yaitu min 8 ini kita ubah menjadi 0. Jadi kita sederhanakan sesederhana mungkin untuk matriknya. R2 itu adalah 8 kali R1 plus R2. Jadi 8 kali 1, 8, min 8, dapatlah 0. Jadi didapat X1 itu sama dengan 0, X2-nya sama dengan T. Jadi di mana T itu adalah anggota bilangan real. Jadi untuk vektor eigennya itu adalah X, di mana X1 0
dan X2T. Jadi kita keluarkan sama seperti tadi, T, sini 0, sini 1. Membentuk ruang eigen. Jadi untuk basisnya itu adalah 0 dan 1 untuk lambda sama dengan 1. Untuk ruang eigen ditulis E1 ini ya, bukan E3, maaf, E1. Ini E1. Nah, E1 X sama dengan T dikali 0, 1. Dimana T itu adalah anggota himpunan bilangan real. Oke, paham ya? Contoh ketiga. Jadi tadi masih menggunakan matrik ordo 2x2. Sekarang kita cobakan matrik untuk ordo 3x3. Jadi kita ambil matrik A, carilah nilai eigen dari matrik A dan basis untuk ruang nilai eigen. Jadi sama dengan tadi, masih perjalanannya di mana lambda I dikurang A. Ya, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Di sini matrik identitas dikali dengan lambda. Tetap dia hasilnya dirinya sendiri ya. Di sini adalah matriknya, matrik A berordo 3x3. Berarti yang di sini juga menyesuaikan. Kalau dia 4x4 di sini juga 4x4 ya. Kalau 2x2 dia juga di sini menyesuaikan 2x2. Jadi kita pengurangan biasa, lambda min 3, di sini 0 min 2, 0 min 2, maka jadi 2. Sini 0, sini min 2, 0 dikurang min 2, 2. Ini lambda min 3, kemudian di sini 0, 0 ya, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Di sini lambda dikurang 5, jadi lambda min 5. Oke, seperti tadi, untuk mendapatkan nilai eigen, maka di sini perlu determinan lambda I dikurang matrik A sama dengan 0. Nah, di sini kita juga kita menggunakan kofaktor. Nah, ya, kita gunakan baris ketiga. Kenapa kita gunakan baris ketiga? Karena baris ketiga paling enak, banyak nolnya. Kalau dikalikan 0 kan 0, 0. Jadi cuma 1. Kalau mau pakai baris pertama itu ada 2 perkaliannya. Kalau misalnya pakai baris pertama, baris kedua di sini juga ada 2. Makanya kita gunakan baris ketiga supaya lebih mudah. Yang ini 0, ini kita kalikan 0. Ini juga kita kalikan 0, 0. Berarti kita hanya punya ini. Ya. Lambda min 5 dikali lambda min 3, 2, 2, lambda min 1. Ya. Nanti bisa dibuka kembali untuk cara mencari determinan. Ini kita menggunakan Wiener cofactor. Ya. Jadi ini Wiener cofactor menggunakan baris ketiga. Oke, jadi dapatlah determinannya itu adalah lambda min 5 dikali ya. Ini dicari lagi determinannya kan. Lambda min 3 dikali lambda min 3 dikurang 2 kali 2, 4. Sehingga dapatlah lambda min 5 dikali lambda kuadrat dikurang 6 dikali lambda ditambah 5. Sini lambda min 5. Di sini adalah faktornya. Kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Jadi di sini ingat ya cara memfaktorkan. Jadi dapatlah lambda min 5 dengan lambda min 1. Sehingga nilai eigennya itu adalah X1-nya 5 dan X2-nya 1. Kenapa di sini cuma 2? Karena kebetulan untuk lambda 1 dan lambda 2 yang sebenarnya ini adalah sama, makanya kita ambil salah satu aja. Makanya lambda 1 5 dan lambda 2-nya 1. Jadi kalau misalnya sama, ketemu yang sama seperti ini, jadi kita ambil salah satu saja. Jadi kita buat 1. Jadi ketika memang dia berbeda, artinya kita punya 3 nilai lambdanya. Ya. Oke, lanjut ini tadi mencari nilai eigen. Jadi kalau ditanya berapa nilai eigennya? 5 dan 1. Selanjutnya kita akan cari basis. Nah, jadi yang pertama itu adalah lambda sama dengan 5 ya. Jadi
kita kalikan dengan X, di mana X-nya tadi kan tidak diketahui, maka kita buat X1, X2, X3. Kenapa nggak sampai X2 aja? Karena di sini matriknya 3 kali 3, makanya dia ada X1, X2, dan X3. Nah, ini pengurangan, kita kurangkan ya. Lambda min 3, lambdanya 5 min 3, 2, sini 2, 0, sini 2, lambda 5 min 3, 2, sini 0, 0, 0, 5 dikurang 5, 0. Ya. Nah, ini kita selesaikan lagi. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Kalau seperti ini, ingat ya, kalau sama dengan 0 seperti ini adalah sistem persamaan linear homogen. Jadi kita mencari solusi untuk sistem persamaan linear homogen. Nah, eliminasi Gauss. Jadi ini kita ubah menjadi 1 ya. R1 kita kalikan dengan setengah, dapatlah 1, 1. Kemudian R2-nya itu kita ubah menjadi 0. Jadi dengan min 2 dikali R1 ditambah R2 dapatlah 0. Sehingga diperoleh persamaan. Jadi kita kembalikan ke sistem persamaan linear. Jadi X1 plus X2, X1 ya, ini X2-nya. Di sini kan 1, 1. Jadi koefisiennya 1 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan min X2. Jadi kita misalkan X2-nya S. Dan karena ini merupakan ada X3-nya, maka X3-nya kita misalkan T. Jadi X1-nya min S. Nah, jadi untuk ruang eigen E5 itu adalah min S ya, X1, X1-nya itu adalah min S, X2-nya S, dan X3-nya T. Jadi S-nya kita keluarkan, jadi karena kita punya 2 ya, min 1, 1. Karena untuk X3-nya kan bukan S, tapi T. Tapi makanya kita tambahkan dengan T. 0, 0, T-nya 1. Dimana S dan T ini merupakan anggota bilangan real. Nah, untuk basis ruang eigennya itu ini. Min 1, 1, 0, 0, 0, 1. Karena 1, 1, min 1, 1, 0, dan 0, 0, 1 ini adalah merupakan bebas linear ya. Oke, selanjutnya kita cari untuk yang lambdanya sama dengan 1, 1. Jadi sama prosesnya seperti tadi. 1 min 3 itu adalah min 2. Sini 2, 2. Sini 1 dikurang 3 min 2. 1 dikurang 5 min 4. Kita juga masih sesuaikan dengan eliminasi Gauss karena di sini belum sederhana ya. Untuk matriknya belum sederhana, jadi kita sederhanakan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi di sini adalah sistem persamaan linear homogen ya. Ingat kalau dia sama dengannya 0 ya, homogen. R3 ini sehingga dapat ini ya. Dapatlah X3-nya sama dengan 0. Ada ya. Di sini ada 0 semua, satu barisnya. Jadi kita hentikan kalau sudah ada 0 semua di sini. X1 min X2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan X2. Misal X2 T, maka X1 juga T. Jadi ruang eigennya X itu adalah T, T0. Dimana T kita keluarkan jadi 1, 1, 0. Ini adalah ruang eigen. Nah, untuk basis eigennya itu adalah 1, 1, 0. Oke ya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini akan kita uji cobakan apakah semua matrik itu memiliki nilai eigen. Nah, sekarang kita cek ya. Salah diketahui sebuah matriks A berukuran ordo 2 kali 2. Carilah nilai-nilai eigen dari matrik A dan basis untuk ruang eigen. Nah, sama ya langkahnya, tentunya tadi sudah paham karena sudah beberapa contoh soal ya. Prosesnya sama. Jadi kita ingat aja persamaannya tadi. Jadi kita tinggal masukkan, dapatlah lambda plus 2, 1 min 5, lambda min 2 ya.
pengurangan matrik biasa. Kita cari determinan sama dengan 0 agar memiliki solusi yang tak 0. Jadi kita kali lambda plus 2 dikali lambda min 2 dikurang 1 dikali min 5. Dapatlah X2 ini adalah lambda kuadrat dikurang dikurang 4 ditambah ya, karena ini min 1 min 5 jadi plus 5 sama dengan 0. Jadi ini adalah determinannya, sehingga min 4 plus 5 ini adalah plus 1 ya, lambda kuadrat sama dengan plus 1 sama dengan 0. Nah, karena ini adalah akarnya imajiner ya, karena lambda kuadrat sama dengan min 1. Ingat ya, bilangan imajiner ya. Jadi akarnya ini adalah merupakan bilangan imajiner, maka matrik A ini tidak memiliki nilai eigen. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti untuk memperkuat pengetahuan kalian, boleh dicoba nanti soal latihan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.